Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi teknologi perkantoran. Kita masuk kepada bab yang ke-6, yaitu tentang Microsoft Office Publisher. Ya. Setelah kemarin kita belajar tentang PowerPoint, ya, atau aplikasi pengolah presentasi, kita masuk ke Publisher atau pengolah bahan cetak, aplikasi bahan cetak. Kenapa dinamakan aplikasi bahan cetak? Karena tujuan dari membuat file yang ada di Publisher adalah untuk dicetak, ya, dipublish sesuai dengan namanya. Publish berarti disebarkan, ya. Dicetak lalu disebarkan agar orang lain mengetahui apa yang telah kita kerjakan, ya. Seperti apa? Seperti brosur, kartu nama, sertifikat, poster, amplop, kartu pos, ya, katalog. Ini semuanya bahan-bahan yang memang harus untuk dicetak. Ya, tidak mungkin kartu nama disimpan sendiri. Ya, pasti dicetak, disebarkan, dikasihkan ke beberapa orang atau ditaruh di depan kasir kalau di toko, ya. Sehingga mereka yang membeli bisa mengambil kartu nama jika nanti membutuhkan barang di toko tersebut, mereka nggak harus ke toko. Mereka cukup menghubungi nomor yang tertera pada kartu nama. Nah, pada kantor-kantor besar, ya, pada kantor-kantor besar, bahan cetak seperti ini dibuat oleh divisi tersendiri, yaitu bagian desain grafis, yang memang dia kualifikasi profesionalnya adalah mendesain. Mungkin dia jurusan S1 desain komunikasi visual atau S1 IT, ya. Karena memang ini kegiatan promosi dan meskipun kecil, promosinya harus tetap disebarkan, ya. Dan ini Microsoft Publisher adalah aplikasi default pada Microsoft Office, ya. Sehingga tidak perlu menginstal CorelDRAW, tidak perlu menginstal Inkscape atau Affinity, ya. Itu aplikasi-aplikasi desain grafis yang itu semuanya ada yang berbayar. Seperti CorelDRAW itu berbayar dan harganya tidak murah untuk membeli software CorelDRAW secara legal. Adapun kebanyakan yang kita punya adalah secara ilegal, ya, atau download gratis pakai crack. Nah, ini yang tidak boleh, ya, namanya ilegal. Adapun yang gratis seperti Inkscape. Inkscape ini masih gratis, ya. Ini enak. Cuman yang lebih memudahkan bagi pemula seperti kita, maka bisa pakai Microsoft Publisher. Kenapa? Karena di dalam Publisher ini sudah ada template-template yang tinggal kita klik, lalu kita tinggal buat. Nanti saya berikan contohnya, ya. Nah, ini adalah sebuah program aplikasi untuk sistem operasi Windows yang digunakan untuk desktop publishing. Dan ini adalah salah satu program yang terdapat pada Microsoft Office, ya. Dan dirancang untuk tujuan percetakan yang bersifat praktis. Kenapa disebut praktis? Karena di dalam Publisher ini sudah ada template
atau contoh-contoh desain, kita tinggal klik, tinggal ganti warna, ganti nama, ganti font, ya, mengganti ukuran huruf, dan seterusnya. Beda dengan CorelDRAW, Inkscape, Affinity. Mereka ketika kamu klik aplikasi tersebut, itu blank page-nya, tampilan awal dari aplikasi tersebut adalah kertas putih. Sehingga itu menuntut kreativitas seseorang untuk mendesain. Nah, adapun di publisher, bisa juga memang kertas putih polos. Tetapi mereka menyediakan template-template gratis yang bisa kalian gunakan sehingga nanti tinggal ganti nama. Nah, bagi yang mungkin biasa desain pakai HP, Canva, menggunakan Canva, itulah seperti ini publisher. Sudah ada template-nya, tinggal ganti foto, ya, ganti gambar, dan ganti tulisan saja. Publisher pun juga seperti itu. Ya. Kalau Pixel Lab ini sama seperti CorelDRAW, Inkscape, dan Affinity, yang itu kertas putih yang menuntut kreativitas seorang desainer. Adapun kalau publisher ini mudah, ya, makanya disebut tujuan percetakan yang bersifat praktis. Ya, perkembangan versi Microsoft Publisher yang pertama dimulai pada tahun 91 dengan nama Microsoft Publisher for Windows. Lalu pada tahun 93 dengan nama Microsoft Publisher 2.0. Dan pada tahun 95 dengan nama Microsoft Publisher 3.0 for Windows 95. Lalu 96 dengan nama Microsoft Publisher 97 untuk Windows 95. Lalu tahun 98 dengan nama Microsoft Publisher 98 ini untuk Windows 9X. Lalu tahun 99 dengan nama Microsoft Publisher 2000 untuk Windows 9X dan Windows 2000 dan Windows ME. Lalu tahun 2001 dengan nama Microsoft Publisher 2002 untuk Windows 98, 98 SE, ME 2000 dan Windows XP. Lalu pada tahun 2003 dengan nama Microsoft Office Publisher 2003. Tahun 2007 dengan nama Microsoft Office Publisher 2007 untuk Windows XP dan Windows Vista. Ditambahi lagi Microsoft Office Publisher pada tahun 2010, ya, saya tambahkan ya. 2010, 2013, 2016, dan terakhir adalah 2019. Ini yang perkembangan publisher dari masa ke masa, ya. Perkembangan Microsoft Publisher, ya. Dari masa ke masa. Nah, jadi ini yang terbaru adalah 2019. Mungkin sebagian kita masih pakai Windows Office 2007. Ya tidak mengapa, sudah ada Microsoft Publisher-nya. Ada 2010, 2013 dan seterusnya, ya. Tentu perkembangan ini juga adanya pertambahan atau pengurangan dari tab ribbon masing-masing. Template-template yang lebih banyak dan lebih bagus, biasanya seperti itu. Ya, update begitu. Beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan dalam Microsoft Publisher adalah membuat kalender. Lalu membuat kartu nama. Nah, ini membuat kalender. Ini cocok kalian ketika nanti mau pergantian tahun, buka jasa membuat kalender. Ya, yang kedua membuat kartu nama. Lalu membuat brosur, ya. Misalkan ada tetangga kalian yang baru buka toko, kamu
bisa menawarkan jasa. Saya bisa bikinkan brosurnya, Pak, untuk nanti disebar di jalan-jalan misalkan atau di sekolah-sekolah. Bisa juga untuk membuat sertifikat. Nah, kalian yang ikut ekstrakurikuler, OSIS, dan seterusnya, ketika diminta sebagai bagian publikasi dan dokumentasi, bisa memakai sertifikat dengan Microsoft Publisher. Lalu bisa membuat kartu ucapan, juga bisa membuat kartu undangan, juga bisa membuat kartu pos, juga bisa membuat katalog produk, juga bisa untuk membuat banner, dan lain-lain. Ya. Ini diantara pekerjaan yang bisa dikerjakan lewat publisher. Ini sama dengan CorelDRAW maupun Inkscape, mereka juga sama bisa menggunakan ini semuanya. Ya. Sekarang saya kasih tampilan dari Microsoft Office Publisher. Saya search di sini Publisher ya. Nah, ini yang saya maksud. Di sini ada blank portrait ya. Kita klik yang ini. Ada juga more template. Nah, ini template-template yang sudah ada. Tinggal kita mau membuatnya atau tidak ya. Ini ada modern cookbook ya. Ada untuk membuat kartu ucapan, thank you card. Ada juga membuat buku album ya, foto label. Ini banyak sekali di sini ya. Tinggal kita klik mau. Nah, bisa juga untuk membuat sertifikat, bisa membuat untuk kartu undangan. Jadi kita ambil contoh yang blank page. Nah, seperti ini tampilan blank page. Kalau kita mau ganti ke template-nya, ya, ganti template, tinggal kita klik yang ini. Ya. Ada design set. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini business card, bisnis macam-macam ya. Di sini sudah ada contoh-contohnya. Nah, kita klik ini misalkan, kita create ya. Nah, ini gambarnya sudah ada. Ini bisa kita ganti nama apa kartunya, tulisannya. Ini kita juga bisa ganti gambarnya. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini yang dimaksud dengan template-template yang sudah ada, tinggal ganti gambar ya. Tinggal klik gambar, tinggal ganti nanti mana yang disuka. Seperti itu. Inilah mudahnya Microsoft Office Publisher. Saya tidak akan menyebutkan atau menjelaskan ke kalian fungsi dari masing-masing ini ya. Kalau menjelaskan fungsi dari masing-masing ini terlalu lama ya. Di sini sudah ada ini membuat advertisement ya, iklan, membuat ini kalender ya. Nah, seperti ini tinggal ditaruh nanti, membuat partisi halaman. Banyak sekali ya. Ada change template, ini juga bisa ganti template yang mana yang disuka. Nah, ini sudah banyak sekali ya. All marketing misalkan apa ini ya. Ini punya saya 2009. Nanti kalian bisa menyesuaikan dengan punya kalian sendiri ya. Nah, di sini sudah ada.
seperti itu ya, tampilan dari Microsoft Office Publisher. Dan yang perlu diketahui di dalam Publisher ini ya, dilihat file ekstensi dari Publisher ini adalah .pub ya. Jadi .pub ini adalah dimaksud adalah Publisher. Kalau PowerPoint kan PPT atau PPTX. Kalau Word kan DOC atau DOCX ya. Kalau Excel XLS atau XLSX ya begitu. Nah, kalau Publisher adalah .pub seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang Microsoft Office Publisher. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.